untuk dari untuknya air. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, salam rahayu. Nah, teman-teman, kita bersama tim sekarang berada di makam Mbah Untuk ya. Terkenalnya di Winongan itu Mbah Untuk. Nah, nanti Mbah Tombro. Pangeran. Dan juga di sini ada makamnya Mbah Kanjeng Pangeran. Nah, kita ke sini tujuannya menguak sejarah dan sekaligus melihat sosok sakral yang berada di sini, teman-teman ya. Itu Mbah ya. Monggo kita langsung saja menuju lokasi ke makam ya. Monggo. Nah, ini ya teman-teman, kita sekarang berada di depan makam Mbah Untuk. Jadi kenapa beliau kok disebut Mbah Untuk? Jadi ceritanya dulu di era kerajaan Majapahit, beliau ini termasuk salah satu dari prajurit kerajaan Majapahit. Ya, dan juga beliau adalah seorang empuh ya, seorang empuh pembuat keris yang terkenal di Winongan. Yang mana menurut sejarahnya keris beliau, keris Mbah Untuk ini bisa mengalahkan keris Majapahit ya teman-teman. Salah satu catatan sejarah, apabila keris Majapahit ini ditancapkan ke suatu pohon, contohnya pohon pisang, maka pohonnya akan mati. Akan tetapi kalau kerisnya Mbah Untuk ini ditancapkan, pohon yang mati tersebut akan hidup. Seperti itu sejarahnya. Nah, kata warga sekitar sih, keris beliau ini terbuat dari untu atau busa ya teman-teman. Makanya beliau disebut Mbah Untuk. Mbah Untuk itu busa kayak gitu ya. Nama beliau itu adalah siapa? Mbah Kabut ya. Beliau itu nama aslinya itu adalah Mbah Kabut. Mbah Kabut ini termasuk di era Majapahit ya, bersama Mbah Tombro kayak gitu ya teman-teman. Mungkin kita bisa masuk langsung ke makam beliau, Bah. Monggo teman-teman. Tawasulan. Mungkin nanti kita bisa tawasulan dan pamit beliau. Monggo, Bah. Assalamualaikum. Saking seminggu lah berarti Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il malaikati muqaddimina Jibril dan Mikail ya Israil Allah wa na'udzubillah. Mbah Untuk, Mbah Kabut. Jauhillah lahumul Fatihah. Iya karena butuh wajah karena stain ya dengan syukur mustaqim syukur ya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Walau syai'un khalaqan syai'an. Wa min syarri nafasati fi al-'uqad. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Fatihah.
Nah, alhamdulillah ya teman-teman, kita tadi sudah tawasulan ke Pak Unto ya. Dan di sini juga ada makamnya Mbah Kanjeng Pangeran ya. Di sebelah sana ada makamnya Mbah Kanjeng Pangeran. Begitu. Nah, Mbah, mungkin Mbahnya tadi bisa melihat secara goibiyah ataupun mata batin Mbah, melihat sosok Abah ya, apa aja yang ada di sini Mbah, termasuk di Mbah Unto ataupun di Mbah Kanjeng Pangeran Mbah. Untuk yang di makam beliau Mbah Kanjeng Pangeran, alhamdulillah saya melihat sesosok harimau putih. Harimau putih. Dan juga beliau seakan-akan memberi pesan kepada kita bahwa kita ini harus merawat kerukunan. Jadi coro Jawa niku Joko sopan santun rukun sak duluran. Itu pesan. Jadi akan beliau ini memberi pesan jangan bertengkar, jangan bertabrakan sama lain. Orangnya itu sangat lembut sekali dan sangat apa itu ngarangnya, halus mengayomi. Jadi orang baik, orang jelek, orang pembunuh, semuanya dirangkul oleh Mbah Kanjeng Pangeran. Mungkin tadi Mbak menyebut sosok macan, itu gimana Pak? Sosok macan itu gimana? Beliau ya, sosok macan itu warnanya besar putih, dan dia hanya diam saja di sekitaran situ. Jadi dia cuma memantau, akan sebagai penjaga desa ini kan. Nah seperti itu. Jadi sekitar lingkungan ini dijaga oleh seekor macan putih. Jadi misalnya ada sesuatu yang ingin merusak di daerah Winongan, mungkin macan tersebut yang istilahnya menggagalkan, kayak gitu ya Pak ya? Ya seperti itu. Seperti kata terdepan gitu. Ya pesan-pesan dari Mbah Kanjeng Pangeran itu harus menjaga kerukunan, sopan santun, jaga budi luhur, seakan-akan seperti itu. Dia orangnya sangat mengayomi, sejuk dan damai sekali. Seperti itu. Nah, saya mungkin untuk Mas Indigonya gimana? Mungkin melihat sesosok yang ada di Mbah Unto ini gimana Mas? Tadi saya terus waktu ke Mbah Unto itu ada sosok yang menghampiri saya. Sosok apa Mas? Berpakaian adat Jawa. Pakaian adat Jawa, pakai udeng. Nah, itu juga saya masih belum tahu itu siapa, nggak tahu. Mungkin menjaga sini kan. Iya. Mungkin ada pesan atau dari beliaunya yang menghampiri Mas? Kalau pesannya cuma satu, tadi itu Mbah yang berpakaian adat tersebut dia senang kita datang ke sini. Pada Mbah Kanjeng. Ya, intinya kita ini disambut baik. Iya. Gitu. Ya mohon maaf ya, saya juga tadi sekilas pas tawasulan di sana ya di Mbah Unto, saya itu melihat sesosok kuda ya, kemungkinan sesosok kuda tersebut miliknya Mbah Unto, kemungkinan. Karena kan menurut sejarahnya Mbah Unto ini termasuk salah satu empuh daripada kerajaan Majapahit. Jadi dulu cerita sejarahnya itu ya, Raja Majapahit dan bersama pasukannya termasuk Mbah Unto ini dengan Batombro. Dengan Batombro ini pergi keluar dari istana lewat Singosari sana, kemudian menuju ke Pasuruan dan menetap di Pasuruan dan kayak gitu ya. Nah yang mana salah satu cerita dari Batombro ini. Batombro ini salah satu kayak nelayan, ahlinya di bidang perikanan. Jadi beliau itu yang menemukan ikan pertama kali di Banyu Biru ya. Itu ikan tombro itu sebutannya ya dari Mbak ini, Mbak Tombro. Kayak gitu sejarahnya. Dan juga beliau Mbah Unto ini termasuk salah satu empuh daripada kerajaan Majapahit. Yang mana beliau salah satu dari prajurit yang sangat sakti dan mampu membuat keris dari untuk atau busa dari air ya teman-teman ya. Makanya kenapa tadi menurut sejarahnya itu
keris Majapahit. Keris Majapahit itu bisa dilawan dengan keris Winongan kayak gitu ya. Kerisnya Mbah Untu kayak gitu teman. Jadi sejarahnya apabila keris Majapahit itu ditancapkan pada suatu pohon, pohonnya akan mati. Apabila pohon yang mati karena keris Majapahit tersebut ditancapkan dengan kerisnya Mbah Untu, maka pohon yang mati akan kembali hidup lagi. Ya seperti itu sejarahnya ya teman-teman ya. Gimana, mungkin cukup atau gimana Bah? Ya, untuk dari saya hanya melihat kayak lautan gitu loh. Luas sekali sekarang. Ada Iya, iya. kedamaian, ketentraman di situ. Apa kemungkinan bisa jadi lautan tersebut lambang Lambang daripada dari laut? simbol air. Oh, Simbol jadi dari kerisnya beliau unsur air. unsurnya Dari unsur air kayak gitu ya. Makanya kalau keris Majapahit menurut sejarahnya itu kan dari api ya teman-teman ya. Kalau beliau Mbah Untu dari Unsur air. untuknya air Unsur air. atau busanya air kayak gitu ya teman-teman ya. Ini merupakan salah satu sejarah yang sangat luar biasa ya di peninggalan era Majapahit lah. Salah satunya Pasuruan ini termasuk peninggalan sejarah yang sangat luar biasa ya di era Majapahit. Yang Salah satunya Mbak ya, menurut cerita warga, masjid ini, nah itu kan ada masjid ya sebelah makam. Masjid tersebut adalah masjid yang paling tua di Pasuruan. di Pasuruan. Kayak gitu ya. Masjid tersebut masjid yang paling tua atau masjid yang pertama kali dibuat di daerah Pasuruan. Nah itulah masjidnya. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Kayak gitu. Gimana, mungkin Mas Indigo atau Jadi, Mbah Kanjeng ada pesan-pesan lagi? jadi pesan dari sesuatu tadi cuma itu, dia kalau ada orang ke sini dia itu merasa senang gitu loh. Ya. Karena dari dulu kan tempat di sini ya jarang dijamah orang. Gitu. Ya. Jadi kalau ada yang ke sini dia merasa senang, Dan sudah menghormati. disambangi lah. Ini Saya sudah ya, di apa ya? ibaratnya ya merasa diakui atau keberadaannya kan kayak gitu ya. Dan salah satu cerita warga juga nih ya, dulu Mbah Hamid, beliau waliullah yang terkenal di Pasuruan. Beliau itu menurut sejarahnya ya, atau menurut cerita-cerita warga sekitar, beliau sering ke makamnya Mbah Kanjeng ya, kayak gitu, ke makam sini lah gitu, tawasulan kayak gitu ya teman-teman. Gimana Bah, mungkin Cukup. ngapunten ya karena kita mencari juru kunci tidak ada ya teman-teman. Jadi mohon maaf tidak bisa wawancara dengan juru kunci yang ada di sini atau yang mengetahui sejarah secara detail di sini ya. Ya ngapunten, jadi mungkin cukup. Mohon Cukup, maaf ya, bila cukup di ada sini ya. kesalahan-kesalahan ucapan atau perbuatan. Ya. Kami sebagai dari teman-teman untuk minta maaf. Ya yang sebesar-besarnya. Ya mungkin kita cukupkan sekarang ya. Nah ya teman-teman, mungkin kita rasa sudah cukup perjalanan di Mbah Untu atau menguak sejarah di sini ya. Kami sebagai tim memohon maaf apabila sejarah atau cerita di sini kurang detail ya teman-teman ya, karena salah satunya tidak ada juru kuncinya. Kita tadi sudah berusaha untuk mencari beliau tidak ada ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah mungkin perjalanan saat ini kita akhiri sampai di sini ya teman-teman ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang mempunyai tempat sakral atau tempat bersejarah yang perlu kita uak, silakan komen di kolom komentar ya, kayak gitu ya teman-teman. Jangan lupa dibantu channel kami dengan ketik tombol subscribe-nya. Saya akhiri, saya Muhammad Iksan, beliau Mbah Kanjeng, dan beliau si Indigo Agus Wartono. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu.